Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Safitri Muhammad dari kelas B Pendidikan Kimia semester 2. Baiklah, untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum kimia organik, saya akan menjelaskan tentang kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Baiklah, yang pertama yaitu laboratorium. Laboratorium adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran, ataupun pelatihan ilmiah dilakukan. Laboratorium biasanya dibuat untuk memungkinkan dilakukannya kegiatan-kegiatan tersebut secara terkendali. Laboratorium kimia harus diusahakan merupakan tempat yang aman untuk bekerja dan bebas dari kekhawatiran terjadinya kecelakaan. Untuk itu, para pekerja dan pengelola bersama-sama ikut bertanggung jawab. Karena hanya dalam laboratorium yang aman, seseorang dapat bekerja dengan efektif dan efisien. Yang pertama adalah keselamatan kerja. Keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan, dan proses pengolahannya. Landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan. Keselamatan kerja memiliki sifat sebagai berikut, yaitu yang pertama sarannya adalah lingkungan kerja, dan yang kedua adalah bersifat teknik. Selanjutnya adalah kesehatan kerja. Definisi kesehatan kerja adalah spesialisasi dalam ilmu kesehatan atau kedokteran beserta praktiknya yang bertujuan agar pekerja atau masyarakat pekerja beserta memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, baik fisik ataupun mental, maupun sosial dengan usaha-usaha preventif dan kuratif terhadap penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan kesehatan yang diakibatkan faktor-faktor pekerjaan dan lingkungan kerja. Kesehatan kerja memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama adalah sasarannya adalah manusia, dan yang kedua bersifat medis. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis bahan kimia berbahaya. Yang pertama yaitu kimia beracun atau toxic substance. Yang kedua yaitu bahan kimia korosif atau corrosive substance. Yang ketiga yaitu bahan kimia mudah terbakar atau flammable substance. Yang keempat, bahan kimia mudah meledak atau explosive substance. Yang kelima adalah bahan kimia oksidator atau oxidation agent. Yang keenam, bahan kimia reaktif terhadap air atau water sensitive substance. Yang ketujuh adalah bahan kimia reaktif terhadap asam atau acid sensitive substance. Yang kedelapan adalah bahan kimia radioaktif atau radioactive substance. Dan yang kesembilan adalah gas bertekanan atau compressed gas. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu bahan kimia beracun atau toxic substance. Seperti yang ada gambar di sebelah kanan ini adalah lambang dari bahan kimia beracun. Bahan kimia beracun ini adalah bahan kimia yang dapat menyebabkan bahaya terhadap manusia atau menyebabkan kematian apabila terhisap ke dalam tubuh karena tertelan atau lewat pernapasan ataupun lewat kontak lewat kulit. Contoh dari bahan kimia beracun ini yaitu timbal, krom, benzena, asam sianida, karbon monoksida, dan debu asbes. Yang kedua adalah bahan kimia korosif atau corrosive substance. Seperti pada gambar yang sebelah kiri ini, ketika terkena kulit maka kulit akan melepuh. Bahan kimia korosif ini adalah bahan kimia yang mengakibatkan kerusakan pada jaringan hidup. Contoh dari bahan kimia korosif ini yakni yang pertama asam sulfat, yang kedua gas klor, fenol, natrium hidroksida, formaldehid, dan nitrogen oksida. Baiklah, bahan yang ketiga yaitu bahan kimia mudah terbakar atau flammable substance. Bahan kimia yang mudah bereaksi dengan oksigen dan menimbulkan kebakaran. Kebakaran yang amat cepat akan mengakibatkan ledakan. Contoh dari bahan kimia mudah terbakar ini yaitu aseton, fosfor, eter, benzena, dan heksana.
Lalu yang keempat adalah bahan kimia mudah meledak atau explosive substance. Explosive substance yaitu suatu zat padat atau cair ataupun campuran keduanya yang karena reaksi kimia dapat menghasilkan gas dan tekanan besar dalam waktu yang pendek sehingga menimbulkan kerusakan di sekelilingnya. Contoh dari explosive substance ini yakni trinitrotoluena, nitrogliserin, dan amonium nitrat. Selanjutnya yaitu yang kelima, bahan kimia oksidator atau oxidation agent. Oxidation agent ini adalah bahan kimia yang dapat menghasilkan oksigen sehingga menyebabkan kebakaran bahan-bahan lain. Contoh dari bahan kimia oksidator ini yang pertama yaitu kalium klorat, kalium permanganat, hidrogen peroksida, peroksida organik. Selanjutnya adalah bahan kimia yang reaktif terhadap air. Bahan kimia yang reaktif terhadap air ini akan menghasilkan panas dan gas yang mudah terbakar. Contohnya adalah logam natrium dan kalium. Selanjutnya yaitu gas bertekanan. Gas bertekanan adalah gas yang disimpan di bawah tekanan yang tinggi. Contohnya yaitu hidrogen, asetilen, nitrogen, dan etilen oksida. Yang kedelapan adalah bahan kimia radioaktif. Bahan kimia radioaktif contohnya uranium, polonium, radium, dan thorium. Bahan kimia radioaktif ini adalah bahan kimia yang mempunyai kemampuan memancarkan sinar radioaktif dengan aktivitas lebih dari 0,002 mikrocurie per gram. Yang kesembilan adalah bahan kimia yang reaktif terhadap acid sensitive substance. Bahan kimia yang reaktif terhadap asam ini adalah bahan kimia yang mudah bereaksi dengan asam, menghasilkan panas dan gas yang mudah terbakar ataupun beracun. Contoh dari bahan kimia reaktif terhadap asam ini yakni logam natrium, kalium, permanganat, dan asam klorat. Selanjutnya yaitu dampak bahan kimia terhadap kesehatan. Yang pertama yaitu keracunan sistemik, yakni zat tersebut dapat beredar ke seluruh tubuh meracuni sistem kerja organ tubuh tertentu. Contohnya benzena, timah, dan kadmium. Yang bagian B, gangguan pernapasan bagian atas, terutama disebabkan oleh gas-gas yang larut di dalam air seperti amonia, belerang dioksida, formaldehid, dan asam asetat. Yang bagian C, gangguan pernapasan paru-paru sebagai akibat dari gas-gas yang sukar larut dalam air seperti klor dan nitrogen oksida. Aspiksian sederhana yakni sesak napas karena kekurangan oksigen akibat adanya gas-gas inert seperti nitrogen, karbon dioksida, dan asetilen dan gas metan. Aspiksian kimia yakni sesak napas akibat adanya gas yang beracun seperti karbon monoksida, asam sianida, dan asam sulfida. Yang selanjutnya adalah pembiusan atau hilangnya kesadaran oleh adanya gas-gas seperti kloroform, aseton, etanol, dan toluen. Selanjutnya adalah sensitasi atau kepekaan pada bagian tubuh tertentu atau alergi sebagai akibat dari senyawa diisosianat, epoksi, formaldehid, dan debu. Yang berikutnya adalah kanker sebagai akibat masuknya zat karsinogen ke dalam tubuh seperti senyawa poliaromatik, aflatoksin, benzena, senyawa nitrogen organik, dan senyawa brom. Selanjutnya yang terakhir pneumokoniosis atau terjebaknya partikel-partikel silika serabut asbes dalam paru-paru. Akibat paparan bahan kimia. Yang pertama yaitu logam, Pb dan Hg, lalu kadmium, krom, dan arsen dan fosfor, mengakibatkan keracunan atau gangguan pada syaraf,
ginjal, dan darah. Selanjutnya pada syaraf dan ginjal, lalu hati, ginjal, dan darah, lalu kanker, iritasi dan kanker, metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Pada bahan pelarut berupa hidrokarbon alifatik, yaitu bensin dan minyak tanah. Yang kedua, hidrokarbon terhalogenasi atau klorofrom. Yang ketiga, alkohol berupa etanol dan metanol. Yang keempat, hidrokarbon aromatik, benzen glikol. Mengakibatkan keracunan atau gangguan seperti pusing, koma, gangguan pada hati dan ginjal, gangguan penglihatan, koma, dan gangguan syaraf pusat, leukemia, saluran pernapasan, dan gangguan pada ginjal dan hati. Selanjutnya, pada gas beracun berupa asfiksian yang sederhana, Na2, helium, dan neon. Yang kedua, asfiksian kimia, lalu asam sianida, asam sulfida, karbon monoksida, dan nitrogen oksida akan menyebabkan gangguan seperti sesak nafas, kekurangan oksigen, sesak nafas, dan keracunan, pusing, kejang, kehilangan kesadaran, gangguan pada otak, jantung, sesak nafas, iritasi, hingga kematian. Yang keempat adalah zat karsinogen berupa benzen, asbes, bensidin, krom, nitrit amin, vinil klorida. Dapat menyebabkan gangguan seperti leukemia, paru-paru, kandung kencing, borok, paru-paru, hati, paru-paru, syaraf pusat, dan darah. Yang kelima yaitu zat seperti pestisida. Jenis bahannya yaitu organoklorin dan organofosfat. Zat tersebut dapat mengakibatkan gangguan seperti pusing, kejang, hilang kesadaran, hingga kematian. Selanjutnya, faktor-faktor kemudahan terbakar. Untuk dapat mengenal kemudahan suatu zat untuk terbakar, perlu diketahui faktor-faktor yang menentukan kemudahan terbakar tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah batas konsentrasi bawah atau lower flammable limit atau LFL, adalah batas konsentrasi zat terendah dalam udara yang dapat dibakar. Yang kedua adalah batas konsentrasi atas atau upper flammable limit atau UFL, adalah batas konsentrasi zat tertinggi dalam udara yang masih dapat terbakar. Daerah antara LPL dan UPL merupakan konsentrasi yang mudah terbakar. Yang selanjutnya adalah titik didih. Titik didih adalah suhu di mana tekanan uap zat cair sama dengan tekanan atmosfer. Semakin rendah titik didih, semakin berbahaya karena semakin banyak uap yang dihasilkan pada suhu kamar. Titik nyala adalah suhu di mana zat tersebut menghasilkan uap pada permukaannya sehingga dapat dinyalakan. Yang kelima adalah titik bakar atau ignition point. Adalah suhu di mana suatu zat dapat terbakar dengan sendirinya tanpa dinyalakan. Baiklah, itulah penjelasan saya tentang kesehatan dan keselamatan di laboratorium. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang sedang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.